Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masa Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ustamin, sekaligus ketua kelompok dari kelompok 2 yang akan membaca mengenai materi dilantiknya Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno. Latar belakang pengangkatan Letjen Soeharto menjadi Presiden RI kedua diawali dengan keluarnya surat pemerintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Letjen Soeharto sebagai pemegang mandat untuk memulihkan keamanan pasca pemberontakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September. Dengan diterimanya Super Semar oleh Letjen Soeharto, ia memegang kekuasaan penuh untuk segala keputusan atas Republik Indonesia. Proses pengangkatan Letjen Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia dibagi dalam dua proses. Proses pertama pada 12 Maret 1967, sidang istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai penjabat presiden. Proses kedua pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengusulkannya sebagai presiden penuh. Demikian materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya mengenai mengukuhkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dibacakan oleh Arjun dan juga Dila. Saya Dila Perliani akan melanjutkan materi mengukuhkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diawali dengan pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI atau Dokuritsu Junbi Lingkai dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Pada 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajitman Widioningrat berangkat ke Saigon untuk menemui Jenderal Besar Terauchi Seiko Sikikan. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Saya Arjun akan melanjutkan tentang materi mengakukan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang diakhiri dengan penetapan Pancasila dalam sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh ketua yaitu Insinyur Soekarno. PPKI mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sering disingkat dengan sebutan UUD 1945. Hasil sidang PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Yang ketiga, pembentukan Komitmen Nasional Indonesia Pusat. Materi terakhir yakni menata kembali hubungan baik dengan negara tetangga dan ikut membangun ketertiban dunia. Dalam materinya ini terdapat 6 perintah Presiden Soeharto dalam masa Orde Baru. Perintah pertama yaitu mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno meluncurkan konfrontasi untuk menolak pembentukan Malaysia oleh Inggris. Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dengan Super Semar, dia mengakhiri konfrontasi dengan konferensi antara Malaysia dan Indonesia di Bangkok pada 28 Mei 1966. Perintah kedua memutuskan hubungan dengan Republik Rakyat Cina. Setelah peristiwa September, pemerintah di bawah Soeharto menuduh RRC mendanai dan mendukung para pelaku dan PPKI. Karena itu, hubungan diplomasi dengan Cina terputus pada Oktober 1967. Hubungan ini baru disamping kembali pada tahun 1990. Perintah ketiga yaitu ikut serta membentuk ASEAN. Untuk menghindari kemungkinan berkembangnya komunisme dari Timur, Indonesia menginvasi negara itu pada tahun 1975 dengan operasi sejarah. Perintah kelima yaitu kembali menjadi anggota PBB. Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965 di bawah pimpinan Soekarno yang membentuk organisasi tanding Konevo. Namun setelah digantikan Soekarno dengan Soeharto, Indonesia kembali meminta untuk bergabung dengan PBB pada 19 September 1966 dan diterima kembali oleh Dewan Umum PBB pada tanggal 28 September 1966. Untuk membantu menghentikan perang saudara di Kamboja, Indonesia menjadi tuan rumah
serangkaian pertemuan yang disebut Jakarta Informasi Meetings pada tahun 1988 dan 1989. Demikian hasil laporan kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.